sampai di atas 5 miliar ya kalau nggak salah, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Pak Dana. Nah, dampaknya sehingga Bluebird mulai terpikir bahwa ini persaingan yang sebetulnya sangat luar biasa. Akhirnya Bluebird ikut demo. Ketika itu Bluebird ikut demo ya. Dulu yang Bluebird sama-sama selalu di demo sama perusahaan taksi lokal, ada taksi berbasis online, ternyata dampaknya Bluebird juga ikut demo ya kepada pemerintah untuk dibatasi lah taksi online. Tapi ternyata tidak bisa dihalangi ya, tidak bisa dihalangi. Karena apa? Karena ini demand-nya tinggi, konsumen menginginkan gitu ya. Jadi kalau kita survei, konsumen lebih menginginkan taksi online daripada taksi yang dulunya taksi konvensional. Nah ini kan sebenarnya sebagai fenomena yang luar biasa ya. Kalau kita lihat bahwa sebetulnya masyarakat di Indonesia ini sangat terbantu sekali dengan transportasi berbasis online. Namun pada akhirnya kita bisa lihat ternyata tidak semua transportasi berbasis online itu mulus ya, jalannya mulus dalam artian diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Kita tahulah banyak kasus-kasus yang terjadi di taksi berbasis online ya, mulai dari penculikan, mulai dari kriminal gitu ya, mulai dari pelayanan, banyak lah. Bahkan sekarang kan netizen ini kan begitu ada satu case gitu kan biasanya langsung diangkat, dan ini salah satu fenomena. Tapi yang menariknya juga ternyata cerita-cerita dari driver-driver taksi online itu kadang diangkat di beberapa cerita dan sebagainya. Bahkan ada sampai masuk ke FTV ya, menariknya juga. Nah, sebetulnya sisi positif dari adanya fenomena ini sebenarnya kan pelanggan ini sebagai pengguna jasa transportasi online, dia diberikan pilihan moda yang berbasis online dengan tarif yang relatif murah sebenarnya, dengan fasilitas kendaraan yang beragam. Namun sisi negatifnya mengakibatkan proses bisnis taksi yang sudah lama beroperasi menjadi terganggu. Banyak pilihan lah sebetulnya, banyak pilihan. Meskipun sampai hari ini masih banyak terjadi beberapa case gitu ya, bahwa ternyata taksi online ini ada juga yang memang bermasalah dan juga memberikan pelayanan yang tidak memuaskan. Nah, dari fenomena tersebut, kami dari tim peneliti mencoba untuk mengamati sebetulnya bisa nggak sih kalau taksi konvensional ini bersaing gitu kan. Tapi karena memang fokus kami ini ada di pelayanan, mungkin mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan taksi konvensional ya, terutama perusahaan taksi konvensional yang mungkin bisa mencoba mengadopsi. Meskipun sebetulnya kita tahu Bluebird pernah melakukan ini. Sebentar, mohon maaf. Bluebird pernah melakukan menciptakan aplikasi ya, My Bluebird gitu ya. Tapi ternyata tidak menggembirakan ya, tidak menggembirakan. Oke, baik. Jadi berdasarkan hal tersebut, tentunya masyarakat dihadapkan dengan ragamnya pilihan moda transportasi dan pihak operator berupaya memberikan kinerja kualitas pelayanan yang terbaik. Nah, penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan oleh operator transportasi berbasis online ya, dari perspektif pelanggan maupun mengevaluasi kinerja kualitas layanan. Jadi sebetulnya intinya begini teman-teman semua. Jadi kenapa kita melakukan beberapa penelitian ini, terutama terkait dengan transportasi online dan juga konvensional. Lalu kemudian kenapa kita memilih metode ini ya, metode quality function deployment. Sebenarnya ada pertimbangan banyak hal ya. Di beberapa literasi ataupun penelitian terdahulu, itu penelitian ini dilakukan menggunakan hanya dari sisi customer-nya saja gitu ya. Kita sangat tahu betul bahwa sebetulnya kalau kita ingin tahu kualitas pelayanan itu sebetulnya yang paling gampang oke, mohon maaf sebentar. Saya ulang, saya lanjut. Jadi sebetulnya literasi itu terungkap bahwa untuk mengukur kinerja layanan transportasi, beberapa penelitian menggunakan ukuran kualitas layanan ya sebagai ukuran utamanya. Jadi oleh karena itu penelitian ini fokus meneliti kinerja layanan khususnya kualitas layanan. Tapi kita lihatnya seperti apa yang kita ukur. Jadi dari hasil penelitian ini kita menggunakan metodologi penelitian, yaitu menggunakan pendekatan quality function deployment. Jadi metode ini menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan itu ke dalam desain target dan diimplementasikan oleh setiap bagian organisasi. Jadi inti dari metode ini adalah untuk menangkap pemahaman tentang keinginan pelanggan dan juga untuk mengidentifikasi solusi proses alternatif.
Ini informasi ini kemudian diintegrasikan ke dalam desain produk yang berkembang. Jadi sebetulnya KFD ini digunakan di awal proses desain untuk membantu menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan dan di mana harus mengarahkan upaya kualitas tersebut. Ya, lalu ini beberapa penelitian juga mengungkapkan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kekhasan dari KFD ya, atau kita kenal dengan yang namanya HOQ atau House of Quality. Jadi pendekatan kami menggunakan House of Quality, kenapa gitu ya? Karena memang awalnya penelitian menggunakan KFD itu sebetulnya keuntungannya satu, bahwa kita akan menentukan dulu yang namanya customer requirements. Jadi sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh konsumen gitu ya? Nanti kita akan buat suatu prioritas ya. Nah, dari customer requirements ini gitu ya, kita kenal dengan kita mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, ya berisi ya kalau di penelitian kami itu berisi tentang keinginan dan kebutuhan dari konsumen taksi seperti apa gitu. Lalu kemudian kita coba konfirmasi ya. Lalu di situ nanti ada penilaian kualitas jasa taksi pesaing. Jadi di kolom nomor 2 kita akan membandingkan antara perusahaan yang kami jasa-jasa yang kami teliti gitu ya dengan melakukan benchmark dengan beberapa kompetitor gitu. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini juga menarik di House of Quality. Itu kita melakukan yang namanya strategi yang dilakukan taksi konvensional untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi begini, bukan kelebihan. Jadi kekhasan dari House of Quality ini mencoba mengkonfirmasi antara pelanggan, lalu kemudian membandingkan dengan kompetitor dan karakteristik desain. Nah, sebetulnya jadi desain ini sangat bergantung kepada customer requirements gitu. Jadi nanti dikonfirmasi yang diinginkan oleh konsumen seperti apa, dikonfirmasi oleh pihak-pihak perusahaan gitu ya, terutama bagian research and development suatu jasa di perusahaan, sehingga nanti terkonfirmasi bahwa perusahaan ini akan mendesain suatu jasa itu berdasarkan dari priority customer requirements gitu ya. Baru nanti kita coba menghubungkan ya, HOQ itu mencoba menghubungkan yang kolom keempat, yaitu keterkaitan antara keinginan dan kebutuhan kualitas konsumen dengan strategi yang diinginkan gitu ya, strategi yang diinginkan. Lalu kemudian nanti hubungan keterkaitan antara strategi yang dilakukan dan juga nanti terakhir itu matrik prioritas strategi yang harus dilakukan oleh taksi. Nah, jadi berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada responden telah menggunakan jasa layanan gitu ya. Jadi ada ragam gitu ya, mulai dari responden itu ada 43% pria dan 57% wanita, dan rata-rata memang terbanyak itu berkisar antara 20 sampai 30 tahun pengguna taksi konvensional dan online. Lalu kami menyebar di beberapa daerah, Bandung, Bogor, Cirebon, dan juga Bekasi gitu ya. Lalu juga kemudian rata-rata intensitas penggunaan ini rata-rata 1 sampai 2 kali per minggu ya untuk respondennya. Ini kami lakukan survei dari tahun 2017. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa perspektif pelanggan, itu terdiri dari 21 perspektif pelanggan ya, mulai dari pengemudi mengedepankan keselamatan, driver sesuai di aplikasi, nomor polusi sesuai di aplikasi, ya, AC dalam mobil berfungsi dengan baik, pengemudi meminta Anda memakai sabuk pengaman, pengemudi menyimpan barang Anda yang tertinggal, sampai ke armada minimal, mobil keluaran tahun 2014 sampai tarif sesuai dengan aplikasi. Ini perspektif dari pelanggan. Jadi kami coba survei apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Ini terdapat 21 indikator ya. Nah, dari 21 indikator tersebut, kemudian kami coba mengkonfirmasi dari sisi penyedia jasa. Ini functional requirements pada jasa layanan ya, penyedia jasa layanan. Jadi ada 10 functional requirements dari penelitian kami, mulai dari adanya sistem shift 12 jam, gitu ya. Lalu ada perawatan kendaraan berkala, lalu ada perawatan kendaraan berkala 3 minggu, driver mengedepankan keramahan, perusahaan sering melakukan promo, driver mengikuti kode etik perusahaan, ya, terdapat fitur panggilan darurat, terdapat fitur review driver, fitur keluhan pelanggan, dan juga mengadakan standar layanan dan pelatihan SOP atau driver. Yang kita tahu bahwa karena hari ini kan sebetulnya kan taksi-taksi online ini kan hampir kebanyakan kan pribadi ya, sehingga tidak ada standar layanan dan SOP driver yang sesuai dengan yang diinginkan oleh provider taksi online gitu ya. Nah, kemudian kita coba lakukan yang namanya technical importance rating.
Sehingga kita coba menggunakan pembobotan, kita gunakan weighted chart, sehingga nanti hasilnya berdasarkan House of Quality ini functional requirement terbesar itu adalah mengadakan pelatihan dan SOP driver dengan nilai sampai di 25% ya, diteruskan dengan terdapat fitur review driver dengan nilai 21%, lalu juga driver mengedepankan kode etik perusahaan dengan nilai 18%. Jadi tadi ya sebetulnya ini hampir sama hasil pembahasan antara penelitian kami dengan kondisi existing yang ada di lapangan. Di mana sebetulnya kan hampir rata-rata driver-driver online itu kan sebetulnya kan mereka mungkin hampir tidak ada standar operation prosedur dalam hal memberikan pelayanan kepada konsumen ya, termasuk juga kalau misalnya memang ini karena keterkaitannya dengan taksi konvensional juga mengedepankan kode etik perusahaan seperti apa. Makanya sebetulnya ketika ketika Bluebird mencoba masuk ataupun berafiliasi dengan Gojek, dia masuk ke dalam salah satu menu pilihan di Gojek, sebetulnya beberapa masyarakat itu menyambut gembira ya. Kenapa? Karena memang secara skill maupun secara organisasi Bluebird itu sudah matang, sehingga konsumen itu akan terlayani dengan baik ketika menggunakan taksi Bluebird menggunakan berbasis online gitu ya. Sehingga banyak masyarakat yang menyetujui ketika Bluebird itu akhirnya berafiliasi dengan, bukan berafiliasi ya, dia ngikut dengan aplikasi Gojek, sehingga masyarakat diberikan pilihan ya. Jadi kalau kami survei kecil-kecilan, ternyata banyak juga pengguna taksi online lebih memilih taksi Bluebird ya. Di situ kan ada khusus untuk menggunakan taksi. Karena pertimbangannya itu kan, jadi drivernya memang sudah memiliki SOP yang cukup baik gitu kan, sehingga mereka lebih baik menggunakan yang itu. Sehingga kesimpulan dari hasil penelitian kami, jadi terungkap bahwa prioritas kualitas layanan yang menggambarkan kinerja layanan yang menjadi prioritas pelanggan yaitu terkait dengan keberadaan supir, khususnya evaluasi terkait supir seperti supir yang sesuai dengan aplikasi serta kenyamanan berkendara, sedangkan berdasarkan standar layanan penyedia jasa, nilai bobot yang dipertimbangkan penting yaitu pelatihan dan SOP driver, serta mengedepankan kode etik perusahaan yang diterapkan kepada supir. Nah, kurang lebih mungkin itu Bu Rofi. Jadi kalau kita ngelihat dari fenomena di lapangan ya memang jelas ya. Hampir rata-rata permasalahan itu yang memang ada di human ya, terutama di driver gitu ya. Memang yang banyak dikeluhkan oleh pelanggan-pelanggan pengguna jasa transportasi online itu hampir rata-rata memang ada di driver. Mungkin itu dulu Bu Raffi, nanti mungkin silahkan bisa kita sambil diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Adib Sultan. Baiklah teman-teman semuanya, setelah tadi kita mendengarkan paparan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim kami, ya, maka saatnya kita akan membahas ya hasil penelitian yang tadi disampaikan dari perspektif keilmuan. Dalam hal ini adalah manajemen transportasi. Telah hadir tadi bersama kita narasumber yang kedua, yaitu Bapak Pradana W. Nariendra, STMT. Beliau adalah profesional, peneliti, dan akademisi pada bidang manajemen transportasi. Saat ini sebagai Ketua Program Studi Manajemen Transportasi, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Menyelesaikan S1 pada jurusan Teknik Sipil, ITENAS Institut Teknologi Nasional Bandung, kemudian S2 pada program studi Magister Transportasi Institut Teknologi Bandung, memiliki pengalaman sebagai profesional, peneliti, dan akademisi sangat panjang ya. Namun saya akan membacakan beberapa di antaranya, yaitu sebagai peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian juga sebagai tenaga ahli manajemen transportasi pada Balitbank Kementerian Perhubungan dan PT Arya Graha. Yang ketiga adalah sebagai tenaga ahli perencana transportasi, penyusunan tatanan transportasi di wilayah Provinsi Banten, Dishub Provinsi Banten dan PT Alosita Mandiri. Kemudian sebagai akademisi adalah pengajar dan ketua prodi pada jurusan Manajemen Transportasi Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Pradana W. Nariendra, STMT. Baik, terima kasih Ibu Rofi Rofaidah.
telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sebenarnya agak minder ini Bu, karena saya main ke UPI berarti, tapi tempatnya masih di kampus saya gitu. Masih di kampus ya. Saya berharapnya diundang ke sana jalan-jalan gitu kan. Allah Pak, nanti kalau COVID-nya sudah berakhir Pak, nanti pasti diundang. Pasti Kita tetanggaan sebetulnya ya Pak ya, tidak terlalu jauh. Iya, saya di Sarijadi ya, itu Ya. di UPI situ. Baik, terima kasih Ibu Rofi Rofaida, terus Ya. Ibu Anissa Cipta Gustia sebagai MC ya, beritaan. Juga Pak Adib ya, Pak Adib ini rekan saya ya, teman waktu dulu, waktu tesis itu saya selalu diskusinya selalu sama Pak Adib gitu. Karena Pak Adib termasuk mahasiswa yang dulu yang rajin Bu. Oh rajin ya. Rajin banget, saya masih agak malas-malas. Rajin ke kampus doang. Kalau pinter-pinteran dana Bu, kalau saya rajin doang, pinter-pinter dana gitu. Ya, kita simak ya paparan dari Pak Pradana ya, katanya boleh, pinter. Bu. Silakan Pak. Baik, boleh saya untuk share screen ya Bu? Ya, mangga. Bentar ya. Saya akan memberikan sedikit overview sebenarnya ya dari beberapa yang pernah saya teliti, baik secara bentuknya dalam bentuk penelitian yang resmi atau sifatnya hanya untuk pengen tahu saja atau kepo gitu ya. Karena saya di sini cukup tertarik dengan fenomena bukan yang ini ya. Cukup tertarik dengan fenomena taksi online ini gitu. Taksi online. Nah, saya memberikan judul di sini adalah fenomena untuk angkutan umum di tengah tantangan revolusi industri 4.0. Tadi Pak Adib bilang ada disrupsi teknologi ya, disrupsi teknologi. Nah, ini benar sekali. Orang gembor-gembor tentang industri 4.0, tapi kenyataannya setiap stakeholder atau bahkan diri kita sendiri kurang siap untuk menghadapi tantangan revolusi 4.0 tersebut gitu. Jangankan yang muda-muda, jangankan yang tua-tua ya, maksudnya dalam artian yang sudah tidak pernah mengalami perkembangan teknologi. Yang muda saja kadang memakai teknologi hanya untuk kepentingan pergaulan dan lain sebagainya. Sedangkan di sini teknologi itu bisa berguna bahkan sampai ke keperluan bisnis dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengambil judulnya adalah fenomena angkutan umum di tengah revolusi industri 4.0. Baik, sebelumnya, fenomena taksi online di Indonesia ini seperti apa sih? Awalnya ini begini, karena aksesibilitas angkutan umum yang rendah ya. Aksesibilitas, jadi kalau misalnya aksesibilitas adalah kemudahan seseorang untuk mendapatkan sarana dan prasarana transportasi. Di Indonesia, ya kita bicara Jakarta pun, kita juga agak susah untuk mendapatkan angkutan umum yang layak gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau ke MRT gitu ya, kalau kita mau ke MRT, kita harus memakai moda transportasi lain dulu, baru kita bisa sampai ke stasiun MRT-nya. Nah, dalam perjalanan itu yang justru membuat orang itu menjadi malas untuk menggunakan angkutan umum. Apalagi angkutan umum yang ada sekarang di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya yaitu di Bandung. Contoh yang paling besar itu di Bandung aja, angkotnya saja menurut saya sudah sangat tidak layak gitu ya. Lalu ada bis Damri ya, bis Damri yang menurut saya agak aneh karena apa? Kalau saya setiap hari ke kantor itu menggunakan misalnya menggunakan angkot itu ngetemnya lama sekali, akhirnya saya males gitu kan. Lalu yang kedua, kalau kita ngelihat bis-bis Damri yang ada di Jalan Sarijadi, jalannya kecil tapi bisnya besar sekali, untuk manuver saja bikin macet kemana-mana gitu ya. Dan kita lihat load factor-nya juga sedikit. Nah, berangkat dari aksesibilitas ini, tingkat kemudahan orang untuk mendapatkan sarana prasarana transportasi, terutama dalam hal ini adalah angkutan umum, maka masyarakat itu membutuhkan layanan yang cepat, nyaman, dan biaya murah. Intinya seperti itu. Makanya di setiap kota-kota besar sudah harus dibuat yaitu sistem transportasi massal atau mass rapid transit, ya. Mass rapid transit yang seperti di busway atau seperti MRT itu memiliki layanan yang cepat, nyaman, aman, dan murah. Intinya gitu. Masyarakat inginnya seperti itu. Nah, tapi tidak dilihat oleh pemerintah bahwa layanan itu sangat dibutuhkan untuk sekarang ini.
Sehingga pada saat perkembangan teknologi atau revolusi industri 4.0, ada inovasi penyedia jasa aplikasi online ya. Aplikasi online itu yang tujuannya yaitu ingin melihat ingin melihat pasar, intinya seperti itu. Dia bukan bisnis transport sebenarnya, dia adalah pebisnis aplikasi gitu ya. Dia pebisnis aplikasi karena dia memiliki mitra dengan yang lain, yaitu adalah supir atau pemilik kendaraan. Nah, kasusnya juga berbeda antara yang di Indonesia dengan yang di luar negeri. Kalau yang di luar negeri itu mereka bersaing dengan taksi, jelas bersaing gitu ya. Bahkan ada beberapa negara yang mereka berpikir kalau misalnya saya mengoperasikan taksi online, saya harus lebih keren dari taksi yang ada sekarang itu gitu. Otomatis apa? Orang akan lebih senang untuk menggunakan. Bahkan kalau saya lihat di luar negeri, di Amerika ada yang taksi memakai gitu. Ada yang memakai bis seperti itu. Nah, menurut saya itu kan nilai plus. Nah, tapi kalau di Indonesia itu enggak. Kita tidak dihadapi oleh pilihan. Ya, jadi maksudnya untuk angkutan umum kita sudah tidak tahu apa lagi. Hingga akhirnya ojek itu keluar gitu ya. Karena ojek itu keluar, maka orang berpikir, lebih baik saya naik ojek untuk mengejar waktu. Biarin aja, yang penting murah. Udah, itu aja awalnya. Nah, kemudian yang berbasis kendaraan roda 4 mulai bermunculan. Nah, kendaraan roda 4 ini bersaingnya yaitu dengan taksi-taksi konvensional yang tadi Pak Adi bilang bahwa bersaingnya salah satunya yaitu dengan Bluebird ya, dengan kalau di Bandung itu ada Gemah Ripah atau ada taksi AA ya, kalau nggak salah ada taksi AA. Nah, dengan menjamurnya seperti itu, maka udah mulai ada ancaman dari taksi-taksi konvensional gitu. Taksi-taksi konvensional sudah mulai berpikir, wah ini lahan saya diambil gitu. Padahal secara tidak langsung mereka sendiri juga bermasalah. Karena apa? Karena mereka tidak peka terhadap yang tantangan revolusi industri dan teknologi tersebut gitu. Nah, ini ada satu penyedia jasa aplikasi yang berpikir tentang itu, dan akhirnya tarifnya pun juga didasarkan pada mekanisme pasar. Akhirnya murah sekali ya, bahkan saya waktu itu pernah kemana sejauh dekat 9.000 gitu kan. Kalau misalnya kita ngeliat 9.000, apakah itu memungkinkan atau enggak? Sedangkan pemerintah seharusnya memberikan batasan bahwa tarif yang batas bawah atau batas atas gitu kan. Nah, kalau tarif batas bawah itu berguna untuk melindungi operator, kalau tarif batas atas untuk melindungi dari usernya sendiri. Nah, karena murah dan banyak itu mulai pertumbuhan demand-nya dan mitra yang cukup pesat ya. Bukan cuma demand-nya, permintaannya, tapi mitranya juga. Yang awalnya itu hanya untuk iseng-iseng ngegojek gitu ya. Kalau orang bilang iseng aja ngegojek atau ngegokar, awalnya seperti itu. Tapi sekarang sudah enggak. Bahkan sekarang sudah ada yang menjadi sebagai pencaharian utama ya, sebagai pencaharian atau pekerjaan. Saya pernah waktu itu bicara dengan supir taksi online ya, untuk online. Itu dia bilang katanya, dulu saya sebagai penjaga perpustakaan di salah satu SD, tapi setelah saya mencoba untuk taksi online ternyata lebih besar pendapatannya. Nah, mulai dari situ mitra-mitranya juga semakin banyak dan pertumbuhan demand-nya juga semakin besar. Sehingga persaingan taksi online dan konvensional itu semakin rame gitu di situ. Nah, itu fenomenanya seperti itu awalnya, karena aksesibilitas tidak ada. Apakah ini merupakan solusi jangka panjang atau jangka pendek? Ya, kita tidak tahu. Kalau misalnya pemerintah tidak segera menyediakan layanan transportasi massal, otomatis ini menjadi satu-satunya pilihan masyarakat, yaitu penggunaan angkutan umum berbasis daring atau berbasis aplikasi. Ya, oke. Nah, karakteristik dari angkutan umum berbasis online itu sebenarnya ada dua. Kalau kita ngelihat dari modanya itu sama dengan angkutan paratransit ya. Kalau paratransit itu seperti angkutan charter. Moda transportasi umum yang pelayanan disediakan oleh operator dan dapat juga digunakan setiap orang dengan menyesuaikan keinginan atas dasar kesepakatan driver dan pengguna. Jadi kayak tawar-menawar. Oke, saya mau nyewa ini deh gitu. Saya mau ke sana atau ke pasar. Nanti setelah itu ke sini saya nyewa pokoknya. Itu bisa, itu angkutan paratransit. Lalu memiliki rute jadwal yang dapat dirubah sesuai pengguna perorangan, lebih tertuju sebagai demand responsif. Jadi lebih ke arah misalnya satu titik
ke titik yang lain, lalu satu titik ke beberapa titik, seperti itu. Nah, itu modanya seperti itu. Apakah bisa dibilang ini taksi? Menurut saya tidak. Karena apa? Kalau misalnya taksi itu hanya satu titik, terus dari itu dia habis untuk pembayarannya, setelah itu dia bayar lagi untuk berikutnya. Lalu moda transportasi yang menyelenggarakan usaha jasa pengangkutan orang dan atau barang melalui media elektronik dengan memungut bayaran tarif pada penumpang yang sudah terprediksi. Nah, ini kelebihannya dari si taksi online tersebut atau angkutan umum berbasis online. Kelebihannya, tarifnya sudah bisa diprediksi. Kita ngebayang kalau kita mau naik Bluebird atau mau naik Gemah Ripah, yang kita takutin tuh apa? Kalau macet itu kita pasti akan selalu melihat apa? Melihat apa namanya? Melihat argo, melihat argo gitu. Waduh gitu kan. Nah, kalau yang ini enggak gitu. Ini menarik juga di sini karena kita bisa memprediksi kira-kira saya harus bayar berapa. Kalau misalnya mahal nggak jadi, udah gitu doang. Kalau mahal tidak jadi, atau kita malah milih yang lain, misalnya naik ojek atau lain sebagainya. Lalu moda transportasi sintetis antara pengangkutan konvensional dengan transaksi yang bersifat elektronik. Modanya masih konvensional, tapi transaksinya yang elektronik gitu sebenarnya. Nah, makanya saya bilang bahwa di sini belum tentu ini disebut sebagai taksi. Karena kalau taksi itu dia menurut peraturannya harus menggunakan argo gitu. Nah, ini sifatnya enggak gitu. Dia bisa tanpa menggunakan aplikasi. Dia bisa offline. Kalau ditanya sekarang ke supir online gitu ya, kita tanya supir online, pasti mereka akan bilang, mau offline apa online? Kalau misalnya offline langsung bayar borongan ke dia gitu. Tapi kalau online bisa lewat aplikasi. Nah, ini juga menarik menurut saya untuk karakteristik dari angkutan umum berbasis online tersebut. Lalu, nah, kalau kita bicara pemangku kepentingan dari transportasi di era industri 4.0 itu apa saja? Kalau misalnya menurut teorinya, stakeholder transportasi itu yang pasti ada operator, ya. Operator itu adalah yang menyediakan jasanya. Lalu ada penggunanya atau usernya. Lalu ada regulatornya yang mengatur semua itu, gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat stakeholder ada operator, user, dan regulator. Tapi tidak pernah berpikir bahwa ada satu lagi yang sebenarnya menjadi stakeholder transportasi, yaitu adalah aplikator. Jadi sekarang bertambah gitu, bukan cuma operator, user, dan regulator, tapi sekarang ada aplikator. Bahkan dalam teorinya dari dulu, kalau saya belajar transportasi, pasti tanya ini terus gitu, dan tidak pernah diprediksi ini. Bahkan di pemerintahan pun atau di kementerian pun, regulator dikelola oleh Kemenhub. Operatornya kan berarti adalah operator transportasi. Usernya adalah masyarakat gitu. Berarti satu kementerian yang mengatur. Sedangkan ini agak berbeda. Yang ini berbeda ada karena ada aplikator. Kalau aplikator sudah bukan Dishub, udah bukan Kemenhub lagi atau Dishub lagi, tapi sudah seperti Kominfo. Jadi sudah lintas seperti itu. Ya, ini agak menarik di sininya bahwa perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi itu sebagai aplikator. Apakah Gojek disebut mau mengakui atau Grab mau mengakui sebagai perusahaan transport? Dia bilang tidak. Saya hanya perusahaan aplikasi gitu. Nah, yang menjadi operator berarti siapa yang menjadi operator itu adalah pemilik-pemilik atau mitra-mitranya tersebut, ya. Lalu ini peran regulator. Nah, sekarang sudah mulai nih setelah booming, baru regulator dalam pilih pemerintah mulai menanggapi perkembangan zaman. Sempat keluar PM26 tahun 17 tentang penyelenggaraan angkutan orang dalam kendaraan bermotor. Sudah mulai diatur, termasuk disebut sebagai jenis sewa, angkutan sewa. Jadi kayak charter. Lalu kapasitas silinder mesinnya itu dibatasin, kalau nggak salah itu 1.200 apa berapa? 1.500, 1.200. Lalu ada batasan tarif ya. Lalu harus memiliki pool dan bengkel, harus diuji KIR karena dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 disebutkan bahwa angkutan umum itu harus diuji berkala gitu. Harus diuji berkala, lalu harus berbadan hukum. Kalau misalnya kita bicara badan hukum untuk angkutan transportasi, yaitu antara PT, kalau tidak adalah koperasi seperti itu. Nah, kenyataan yang ada di lapangan berbeda. Rata-rata mereka tidak berbadan hukum karena miliknya milik pribadi. Rata-rata mereka itu hanya berpikir, saya ingin mengisi kekosongan, saya ingin nge-Grab, saya ingin nge-Gojek. Nah, ini belum ada, ini harus diatur bahwa ini sudah diatur di Undang-Undang 22 tahun 2009. Lalu harus bayar pajak. Lalu ada akses dashboard. Akses dashboard itu apa? Pemerintah itu bisa untuk melihat ke aplikasinya. Gitu. Melihat ke aplikasinya. Tarif yang berlaku berapa? Apakah dia menyalahgunakan dari tarif yang sudah ditetapkan atau tidak? Gitu. Lalu akan diberikan sanksi. Nah, tapi ini
akhirnya digugat dalam Mahkamah Agung. Sehingga ada beberapa yang berubah di sini. Ada yang berubah. Ternyata yang dihapus adalah pengujian berkala atau KIR itu dihapus. Ya, pengujian berkala atau KIR itu dihapus. Lalu ditambahkan dengan kuota yang diatur oleh Permen Perhubungan 118 tahun 2018. Nah, ini yang baru, sekarang sudah disempurnakan. Nah, sepertinya ini sudah mulai adem-adem. Karena apa? Karena ini sudah menurut antara regulator dan aplikator dan operator sekarang sudah mulai agak aman seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat ada kuota di sini. Kenapa kuota harus diatur? Nanti ya kita bahas di sini setelah ini. Oke, lalu berikutnya adalah ini saya pernah melakukan penelitian tahun 2019 tentang angkutan online. Ya, ada 26 kendaraan yang saya yang saya lihat di sini. Ada 26 kendaraan. Jadi kalau misalnya gini, kalau yang sudah berbadan hukum ya, kalau yang sudah berbadan hukum atau yang sudah berbentuk PT, itu belakang plat nomornya pasti OLT. Gitu. Itu OLT. Tapi kalau yang misalnya itu masih milik pribadi-pribadi. Nah, ini contohnya untuk kendaraannya. Nah, ternyata dari hasilnya, ternyata ada yang unik pertama saya lihat di situ. Bahwa okupansi atau tingkat keterisiannya untuk si angkutan online itu adalah 55,9%. Gitu. Artinya apa? Kebanyakan jalan kosong daripada diisi penumpang gitu. Katanya banyak yang katanya demand-nya banyak gitu. Wah, ini saya penasaran kenapa kok seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2010 dengan okupansi 55,9 itu artinya apa? Masih sangat kurang pelayanannya. Ya, kalau misalnya kita lihat dari sini, apakah terlalu banyak kendaraannya, apakah pelayanannya yang kurang? Kita nggak tahu ini seperti itu. Nah, setelah itu saya coba untuk mengidentifikasi biaya operasi kendaraannya. Ini agak susah saya mencari biaya operasi kendaraan karena saya detailkan dari mulai biaya penyusutan atau depresiasi, biaya modal, perizinan, ya, asuransi kendaraan, parkir, ya, bahkan telekomunikasi. Telekomunikasi ini unik sekali ya, karena apa? Si drivernya itu ternyata memakai handphone seharga 2 juta. Setelah itu 2 juta, setelah 1 tahun bahkan nggak nyampe 2 tahun itu handphonenya dibuang gitu. Jadi sudah habis gitu. Lalu BBM, ban, servis kecil, servis besar, suku cadang dan overhaul. Nah, saya membandingkan dari dua. Berapa cost-nya dengan menerapkan peraturan perhubungan Menteri Perhubungan tahun 2006 tahun 2017 dan tanpa. Kalau ini yang masih sebelumnya belum diatur, kalau yang ini sudah diatur. Nah, dengan 3 ini, dengan 4 jenis kendaraan yang saya hitung, maka total cost-nya itu kalau kita lihat per satuannya adalah di sini rupiah per kendaraan kilometer. Per kilometernya untuk biaya operasi untuk Toyota Veloz, itu kalau dengan menggunakan Permen Hub yang tadi sudah harus ada pool, harus ada garasi, harus ada berbadan hukum, itu 3.000-an. Tapi kalau misalnya per kilometer ya, 3.000 per kilometer. Tapi kalau misalnya tanpa menerapkan Permen Hub itu adalah 2.929 rupiah. Jadi ada selisih, tapi menurut saya tidak terlalu jauh. Nah, lucunya lagi setelah saya hitung, ya, saya pengen tahu gini, ini sebenarnya nguntungin nggak sih, gitu kan? Ini nguntungin nggak? Kata orang bisnis online itu nguntungin. Memang setelah saya hitung dari perbandingan antara dengan Permen Hub dan tanpa Permen Hub, ternyata dengan Permen Hub profit di akhir tahunnya itu untuk Toyota Veloz itu 1 tahun cuma 10 juta gitu. Tapi kalau tanpa Permen Hub itu sekitar 14 jutaan. Ini 1 tahun ini. Kalau yang mobil Toyota Avanza sekian, kalau untuk Toyota Calya sekian. Makanya pakai Calya itu lebih irit gitu kan katanya, lebih irit. Makanya profitnya pun juga lebih besar gitu. Nah, ini perbedaannya sekitar 4 jutaan antara Permen Hub dengan dengan menerapkan peraturan Menteri Perhubungan dan tanpa menerapkan peraturan Menteri Perhubungan. Kok saya nanya, kok kecil? Kenapa ya? Ini perhitungannya adalah perhitungan yang realistis, tanpa berpikir bahwa operator ini nakal ya. Kan kadang-kadang kalau misalnya operator angkutan itu kan berpikirnya gini, rusak dulu, mogok dulu, baru diganti gitu kan. Rusak dulu, mogok dulu, diakalin dulu, baru kalau misalnya udah nggak bisa, baru diganti. Gunanya untuk apa? Untuk menekan biaya atau cost-nya tersebut. Oh, tapi ternyata pas dilihat apa?
ternyata kenapa kecil dari profitnya, yaitu karena si faktor muatnya atau okupansinya kecil. Jadi sebenarnya yang naik itu sedikit gitu. Karena apa? Supply-nya lebih banyak daripada demand-nya sekarang kondisinya. Supply-nya itu lebih banyak. Makan ada beberapa kota yang sekarang sudah pindah gitu. Saya nggak mau lagi main di Bandung. Kenapa? Karena sekarang saya sudah habis untuk penumpangnya, kebanyakan nganggur. Apalagi pas kemarin PSBB. Wah, itu semua sudah nggak punya ini, sudah nggak punya apa namanya penumpang gitu. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini, ada beberapa poin yang menurut saya untuk meningkatkan kualitas angkutan online itu adalah perlu kontrolan ketat dari pihak regulator mengenai pembatasan, ya, pembatasan kuota jumlah armada operasi agar terciptanya keseimbangan antara demand dan supply, ya, sehingga load factor-nya tadi meningkat, gitu. Load factor meningkat sehingga operator juga keuntungannya juga lebih besar, serta penawaran dengan semi menjadi meningkat. Perlu kontrol yang ketat dari pihak regulator mengenai standar dan kelayakan armada agar tingkat kenyamanan penumpang dapat sesuai ekspektasi. Ini permasalahan selain yang tadi dibicarakan berapa parameter-parameter yang disebutkan oleh Pak Adib tadi, ada satu yang kurang, yaitu apabila kita sudah memesan, terus begitu si mobilnya datang, supirnya datang, ternyata mobilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita susah untuk melakukan pembatalan, gitu. Padahal seharusnya kita sebagai pengguna berharapnya apa? Punya standar gitu. Kalau kita naik Bluebird gitu ya, sudah pasti standarnya mobilnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita naik online, belum tentu sama gitu. Yang kita harapkan misalnya Avanza bagus, tapi ternyata yang datang Avanza ceper seperti itu, yang nggak enak kalau jalan begini-begini kan gitu ya. Lalu perlu regulasi dan kontrol dari pihak aplikator. Nah, ini new normal ini mungkin ada satu yang menjadi salah satu parameter dalam mengukur kualitas pelayanan. Dalam memilih moda. Kalau misalnya saya bicara di sini memilih moda angkutan umum, salah satunya adalah faktor kesehatan. Jadi kalau misalnya ingin membuat kuesioner, sekarang juga berpikir bagaimana protokol tentang kesehatan. Gitu. Kalau misalnya ternyata menurut user atau menurut responden ternyata kesehatannya jelek, berarti dia tidak akan memilih si moda transportasi tersebut. Yang keempat, yang terakhir adalah pihak operator wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan Menteri 118 ya terutama yaitu tentang berbadan hukum dan perseorangan. Rata-rata masih belum banyak yang begitu. Kemarin saya juga baru naik taksi online, ternyata mereka masih belum memakai badan hukum yang berlaku. Mungkin itu dari sekilas dari saya, Bu Rofi, ya, tentang overview dari angkutan umum online. Terima kasih Bu Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dana Larirenda. Sekarang kita ke narasumber yang ketiga, ya. Narasumber yang ketiga itu Kang Gali. Gali ini adalah salah satu alumni dari program studi manajemen yang memiliki banyak pengalaman di bidang produk spesialis dan juga di bidang digital marketing, ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama Gali Bagus Priyadi, menyelesaikan S1 di program studi manajemen angkatan 2015, kemudian memiliki keahlian di bidang kreatif design, operation management, digital management, dan business management. Pengalaman bekerja atau berorganisasi yang pertama adalah di PT Taspen sebagai operation spesialis, kemudian di PT Solusi Finansialku sebagai produk spesialis, dan di PT Indosat Tbk sebagai digital marketing. Beberapa kegiatan sosial dan kemahasiswaan yang pernah dilakukan oleh Gali adalah aktif di Image UPI sebagai research manager, kemudian juga aktif di Desas-Desus Coffee Corner, ya, bisa mengunjungi di @desas-desus-kopi, kemudian juga di Mubagi, Muda Bandung Berbagi sebagai relawan atau volunteer, kemudian Rumah Belajar Sahaja, Sahabat Anak Jalanan juga sebagai volunteer.
Mangga Kang Galih Bagus Priyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Rofi. Iya, apa kabar Galih? Sehat? Ini sama dosen-dosen saya, sama guru-guru saya. Bisa sharing Galih penelitian waktu S1 seperti apa? Karena waktu itu Galih adalah salah satu mahasiswa yang mengambil konsentrasi di manajemen operasi ya Galih ya. Betul. Salah satu konsentrasi yang kurang populer kalau di program studi manajemen. Tetapi perkembangannya dari tahun ke tahun ini jumlah mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen operasi ini semakin meningkat. Dan topik-topiknya juga sangat bervariasi, aktual, dan juga memiliki manfaat yang sangat tinggi bagi perusahaan. Nah, sekarang mungkin Galih Bagus bisa sharing bagaimana pada saat Galih melakukan penelitian terkait dengan metode quality function deployment atau manajemen kualitas di moda transportasi berbasis aplikasi. Mangga. Boleh share screen? Ya, mangga. Sebentar. Oke. Nah, udah kelihatan belum? Oke, cukup, udah kelihatan. Nah, kebetulan waktu itu tuh ini berbentuk skripsi saya sih sebenarnya, itu skripsi saya yang coba saya ringkas ke dalam beberapa slide, yaitu skripsi yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Elektronik e-Service dengan metode Quality Function Deployment pada aplikasi pemesanan tiket kereta api online. Studi kasusnya pada aplikasi KAI Akses. Nah, pada saat itu KAI Akses itu masih baru-baru ya, yang baru launching itu KAI Akses pada tahun 2017. 2 tahun berkecimpung di dunia pemesanan tiket kereta api KAI Akses dengan hal yang baru, hal yang dirasa perlu dilakukan oleh PT KAI waktu itu, karena penumpang kereta api dari tahun ke tahun itu semakin bertumbuh, sehingga KAI Akses ini sangat berpeluang untuk tumbuh atau untuk lebih tinggi lagi. Dapat dilihat dari data pertumbuhan penumpang kereta apinya tahun 2013, 2012, ini juta ya, dihitungannya per juta orang. 2014 tumbuh, 2015 hingga tahun 2017 mendapatkan pertumbuhan per tahunnya dalam persentase totalnya Jawa dan Sumatera adalah 16,16% per tahun, tumbuh yang cukup tinggi ya di situ. Maka dari itu hal inilah yang melatar belakangi saya mengangkat tema mengangkat aplikasi KAI Akses, studi kasus pada KAI Akses ini. Lalu adapun mengapa saya mengangkat tema ini adalah era industri 4.0, maka dari itu Indonesia masuk 4.0 itu baru masuk waktu itu, baru eranya aplikasi-aplikasi online mulai tumbuh di Indonesia. Adapun daripada itu adalah kualitas layanan merupakan kunci dari ukuran kepuasan. Lalu aplikasi KAI Akses pada saat itu di tahap perkembangan. Maka dari itu saya lihat KAI Akses ini sedang masa perkembangan, atau di aplikasinya itu waktu itu masih maintenance. PT KAI masih melakukan maintenance. Dan pada saat maintenance tersebut, saya coba masuk, dan ternyata PT KAI sangat support, sangat membantu. Oh boleh, kita akan support riset saya waktu itu sebagai mahasiswa. Dan aplikasi KAI Akses ini dirasa masih belum optimal, ya kan? Maka dari itu KAI Akses melakukan maintenance pada saat itu. Lalu ini yang tadi. Nah, tujuan itu untuk mengetahui kebutuhan user aplikasi KAI Akses. Apa sih yang dibutuhin user tuh yang sebenarnya realnya itu. Lalu tingkat kepuasan dan kualitas layanan aplikasi KAI Akses di mata user. Jadi kualitas layanan KAI Akses itu seperti apa di mata user, sehingga pada saat itu
kayak Akses masih belum terlalu terkenal, kalah dengan aplikasi-aplikasi lain seperti Traveloka, Tiket.com, dan lain sebagainya. Lalu tujuan lainnya adalah untuk merancang strategi optimalisasi, membantu merancang strategi optimalisasi aplikasi kayak Akses. Lalu kenapa saya memakai KFD? Karena KFD ini sangat efisiensi atau sangat memangkas waktu-waktu. Dapat dilihat kalau kebutuhan user semuanya ditulis, dicatat semuanya, sehingga perusahaan sangat membutuhkan biaya dan waktu sangat banyak. Kan kebutuhan user itu beragam ya, bahkan satu orang dan satu orang lainnya mungkin berbeda-beda, maka itu KFD ini bisa memprioritasi apa saja kebutuhan yang sangat krusial untuk membantu perkembangan aplikasi kayak Akses ini. Lalu fokus terhadap kebutuhan user dan kesanggupan perusahaan. Lalu orientasinya pada data real pengguna, jadi tidak hanya berbasis pada spekulasi maupun hipotesis. Adapun metode penelitiannya, objek penelitiannya adalah quality function deployment. Metode penelitiannya campuran kualitatif dan kuantitatif. Riset yang dilakukan adalah riset deskriptif. Sumber datanya saya dapatkan dari wawancara dan observasi, kebanyakan sebagai data primer. Data sekundernya saya pelajari dari jurnal dan artikel ilmiah. Dan teknik pengumpulan datanya itu mulai dari wawancara, observasi, studi-studi pustaka, lalu menelaah dokumen. Adapun variabel yang saya angkat ini quality function deployment. Indikatornya saya dapatkan dari jurnalnya Parasuraman mengenai 4 dimensi kualitas desa elektronik, yaitu efisiensi, sistem availability, fulfillment, dan privacy. Efisiensi itu kemudahan, dapat dikatakan adalah kemudahan mengakses, kecepatan, hal-hal yang memangkas waktu yang efisien mengenai aplikasi tersebut. Adapun sistem availability itu kehandalan sistemnya, kehandalan atau kekuatan aplikasinya, mudah hengkang, mudah ada bug-nya dan lain sebagainya, itu masuk sistem availability. Lalu fulfillment itu pemenuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Misalkan kalau di aplikasi jual beli, misalnya dia beli barang laptop, yang keluar laptop juga. Kalau beli aplikasi kalau memesan tiket kereta api ke Bandung, yang dapat Bandung juga, ternyata tidak salah gitu. Itu namanya fulfillment. Adapun privacy itu keamanan sistemnya, keamanan untuk tidak menyebarluaskan informasinya. Kan kalau masuk aplikasi kita diminta biasanya informasi mengenai nama, terus alamat, terus email, nomor HP kadang, dan lain sebagainya. Lalu ini flow penelitian saya, yaitu mulai dari pengumpulan data awal, data primer, dari data jumlah pengguna aplikasi, data jumlah transaksi aplikasi, yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Adapun data sekundernya, yaitu jumlah penumpang kereta api dari tahun 2013 sampai 2017, data umum perusahaan, dan lain sebagainya yang saya dapatkan dari PTKI-nya langsung. Adapun dari jurnal dan textbook, ini KFD dan host of quality. Lalu setelah pengumpulan data-data awal ini, dilakukanlah penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini berdasarkan kebutuhan pengguna atau voice of customer atau design requirement. Atau biasanya kalau orang-orang sekarang sebutnya pain point, user pain points, atau masalah yang didapati oleh user. Habis itu pengujian validitas dan reliabilitas, itu pertanyaan dan penyebaran kuesioner. Setelah penyusunan instrumen, lalu data sudah dikumpulkan, lalu dilakukanlah implementasi metode quality function deployment dengan pembuatan rumah kualitas host of quality dengan cara analisis voice of customer dan perbandingan kualitas layanan pada rumah kualitas atau KI. Penyusunan strategi perusahaan berdasarkan voice of customer atau masalah user, lalu dilakukan analisis keterkaitan antara dua hal tersebut. Terakhir prioritisasi, lalu kesimpulan dan saran. Adapun hasil penelitian yang saya lakukan adalah dari 100 orang, ada mayoritas dari laki-laki 53%, lalu perempuan 47%,
Lalu berdasarkan usia beragam ya, dari mulai 20 hingga 30 tahun. Lalu berdasarkan penghasilan juga beragam, mulai dari kurang dari 1 juta hingga lebih dari 10 juta. Berdasarkan intensitas pengguna juga lumayan beragam, dari kurang dari 4 kali atau biasa disebut user-user baru, user-user menengah, dan user yang sering menggunakan aplikasi KAI-Akses. Lalu selanjutnya ada strategi perusahaan. Strategi perusahaan ini saya dapatkan dari voice of customer. Pertama, voice of customer-nya dulu. Indikator-indikator ini saya dapatkan dari wawancara terhadap beberapa orang pengguna aplikasi KAI-Akses. Lalu saya lihat banyak yang memilih untuk indikator sini. Jadi banyak orang-orang yang mengeluh tentang indikator ini, sehingga saya angkat untuk dijadikan kebutuhan voice of customer di voice of quality-nya, yaitu petunjuk pada aplikasi jelas dan mudah dimengerti. Apakah petunjuk pada aplikasi jelas dan mudah dimengerti? Lalu, apakah tampilan pada aplikasi simpel dan menarik, mudah untuk melakukan pemesanan, atau mudah untuk melakukan reschedule, tersedianya banyak pilihan metode pembayaran, dan sebagainya, ada banyak di sini. Lalu, adapun strategi perusahaan, melihat dari voice of customer ini, saya berikan atau saya coba diskusi dengan pihak PT KAI. Oh, ternyata ada beberapa solusi dan ada beberapa karakteristik dari perusahaan itu yang bisa dioptimalkan maupun dibuat baru gitu. Ada yang bisa dibuat baru, misalnya ada layanan informasi terhubung secara real time. Sebelumnya kan layanan informasi terhubungnya masih belum real time, jadi user ngirim nanya-nanya sesuatu, dibalasnya itu tidak secara real time, kan sekarang udah mulai real time. Adapun strategi perusahaannya itu dari 10 itu ada memperbaiki interface, maintenance server, update fitur layanan, bekerja sama dengan berbagai mitra pendukung dalam memberi pelayanan, sistem bekerja secara real time, memiliki fitur chat with loco yang akan menjawab dan membantu pengguna mengenai informasi seputar layanan kereta api. Chat with loco ini sebagai informasi adalah fitur berbasis AI, jadi nggak perlu orang langsung yang ngebalas. Jadi selama pertanyaannya masuk dalam kode-kode AI, jadi dibalasnya oleh komputer langsung. Nah, ini ada hubungan antar strategi perusahaan. Selanjutnya, nah ini adalah matriks source of quality secara keseluruhan. Di sini ada bobot-bobotnya. Untuk skor prioritas, memperbaiki tampilan menjadi prioritas, memiliki skor prioritas 100, atau presentasinya 6%, dan yang paling tinggi itu adalah aplikasi bekerja sesuai dengan peraturan pemerintah atau dapat dipercaya. Di sini peraturan pemerintah itu mengacu pada Undang-Undang ITE pasal 45 mengenai penyebaran informasi. Jadi pada saat itu orang user-user itu masih, karena aplikasi ini tersebut baru ya, aplikasi. Jadi orang-orang user itu masih belum percaya, padahal ini dibuat oleh PT KAI. Maka dari itu seharusnya atau lebih baik lagi PT KAI menyebutkan bahwa aplikasi ini sudah terjamin oleh bla 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 oleh Kementerian ITE dan lain sebagainya. Lalu seperti halnya aplikasi keuangan kan biasanya sudah terverifikasi oleh OJK dan Bank Indonesia dan sebagainya. Adapun kesimpulan dari penelitian saya adalah aplikasi pemesan tiket kereta api online yang baik itu meliputi terjaminnya keamanan pada aplikasi, lalu kehandalan aplikasi, kejujuran, atau kejujuran itu pemenuhan ya, fulfillment biasanya akan saya sebut kejujuran. Lalu tampilan yang mudah atau yang gampang diakses oleh user, memiliki layanan informasi 24 jam. Adapun rekomendasi yang saya dapat dari riset ini adalah untuk mempertahankan kualitas keamanan dan kejujuran dari KAI-Akses. Karena keamanan dan kejujuran ini di KAI-Akses ini saya rasa sudah cukup baik, tapi belum
perlihatkan ke user, jadi user masih belum tahu nih ini tuh aman sebenarnya. Lalu meningkatkan kehandalan sistemnya, juga meminimalisir terjadinya error maupun terdapatnya bug pada aplikasi, terus melakukan update secara berkala, lalu bekerja sama dengan mitra lain, khususnya mengenai ragam pembayaran. Waktu itu pembayaran di aplikasi KAI Akses itu hanya bisa melalui transfer, masih belum ada kan sekarang aplikasi yang kekinian itu bisa OVO, bisa GoPay dan lain sebagainya. Di sini KAI Akses masih menggunakan transfer, dan transfernya itu nggak pakai virtual account. Jadi harus transfer manual gitu dari ATM dan lain sebagainya. Lalu menyediakan layanan customer service 24 jam. Nah, di sini kan kadang kereta itu orang-orang kalau mau nanya tuh kalau nggak real time, sedangkan dia dapat jadwal kereta misalnya jam 7, dia nanya jam 6, ternyata aplikasi KAI Akses belum real time. Kan makanya rada-rada bermasalah di situ. Maka rekomendasi saya adalah menyediakan layanan customer service selama 24 jam. Gitu sih. Sedikit slide yang saya paparkan untuk penelitian saya waktu skripsi tersebut. Terima kasih, Bu Profi. Ya. Ibu, mohon maaf, mic-nya kayaknya masih di mute ya. Oh ya. Terima kasih Galih, bagus, paparan yang sangat menarik, penelitian yang sangat menarik, karena bisa memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi perusahaan ya, PT KAI perusahaan besar. Kemudian tadi kata kuncinya bahwa ketika perusahaan akan mengintegrasikan sistem informasi di dalam aktivitas bisnisnya, maka sistem informasi itu ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu keamanan dari sistem informasi tersebut, kemudian kehandalan, kejujuran, serta layanan 24 jam, layanan real time. Itu yang memang beberapa atribut dari kualitas pelayanan yang sangat diinginkan oleh konsumen sebagai user. Baik, kita sudah mendengarkan ya, memperhatikan 3 narasumber tadi. Kami buka kesempatan bagi 3 orang penanya, ya, 3 penanya. Nanti penanya yang terpilih akan mendapatkan door prize dari Ibu Ica. Apa door prize-nya, Bu Ica? Ya, Bu. Oh, door prize-nya apa untuk 3 orang penanya? Rahasia, Bu, door prize-nya. Oh, rahasia, namanya juga rahasia. Aja, Bu. Oke, silahkan untuk yang ingin bertanya, saya lihat kolom chat. Barangkali sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan yang masuk. Fikri dari angkatan 2018 ingin bertanya kepada Kang Galih Bagus. Kang Galih pernah melakukan kegiatan atau pernah menjadi penyedia jasa digital marketing. Nah, saya ingin bertanya, apa sajakah yang harus dilakukan untuk mensukseskan digital marketing kepada para konsumen yang memakai jasa digital marketing yang sudah dilakukan oleh seseorang yang menyediakan jasa digital marketing? Bisa difahami, Kang Galih, pertanyaannya ini mungkin terkait juga dengan kualitas pelayanan ya? Iya, betul. Ini digital marketing ini lebih ke... Apa saja yang harus dilakukan untuk mensukseskan digital marketing kepada para konsumen yang memakai jasa digital marketing yang sudah dilakukan oleh seseorang untuk intinya seperti ini. Apa yang harus dilakukan oleh penyedia jasa digital marketing untuk bisa memuaskan konsumennya? Seperti itu mungkin ya, Fikri ya pertanyaannya. Oke. Kalau ini sebenarnya di luar tema ya, tapi nggak apa-apa saya paparin dulu. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman saya di digital marketing, itu apa sajakah yang harus dilakukan untuk mensukseskan, maksudnya untuk mencapai achieve target mungkin ya? Iya, betul. Ada konsumen dan konsumen. Itu sangat banyak ya hal yang harus dilakukan tuh. Misalkan kita lihat dulu problemnya di mana. Biasanya ada hal-hal yang kita saat perencanaan
campaign marketing atau kampanye digital marketing itu kita harus menyusun secara detail saat sudah dilakukan marketing, sudah disebar campaign tersebut kepada user atau kepada orang-orang. Di situ biasanya dilihat apa nih yang kurang tuh, biasanya mulai dari engagement-nya kah, engagement itu bagaimana orang melakukan klik atau melakukan komentar dan menyukai atau melakukan interaksi terhadap campaign tersebut, itu bagaimana engagement itu, hal seperti itu. Lalu apakah yang dikurang itu impresinya atau sama seperti engagement, tetapi impresi itu lebih ke menyukai, lebih yang berkesan positif. Lalu apakah reach itu adalah jangkauan, apakah campaign ini terlalu menyebar luas sekali sehingga orang-orang yang tidak tertarik kepada apa produk yang kita marketingin itu, kadang orang-orang apaan sih ini, jadi nggak dapet gitu. Sedangkan orang-orang yang tertarik malah nggak dapet, orang-orang yang tertarik kepada produk kita malah nggak dapet iklan tersebut atau ads tersebut. Sebenarnya banyak ya kalau untuk digital marketing itu sangat panjang sekali. Mungkin di lain waktu bisa hubungi saya saja untuk lebih jelasnya. Tetapi intinya kepada itu sih, intinya adalah problem, lalu kita lihat problemnya di mana, kita breakdown problemnya, kita optimalisasi dari poin-poin yang didapat dari problem tersebut. Begitu. Begitu Fikri Nurul Ramadan, silahkan kalau misalnya masih kurang puas terhadap jawaban dari Kang Galih, nanti bisa kontak langsung ke Kang Galih. Nomor kontaknya ada di Ibu Ica ya, Bu Ica. Nanti Fikri bisa menghubungi Ibu Ica. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua ini dari Rizky Arifin, Angkatan 2019. Pertanyaannya untuk Pak Pradana. Bicara soal taksi online, apa yang akan terjadi beberapa tahun nanti jika taksi online itu tidak memakai pembayaran tunai, tetapi dengan digital? Apa nasib bagi masyarakat Indonesia ketika non-tunai sudah diterapkan di Indonesia? Waduh, Fikri sudah berbicara future oriented ya. Walaupun sudah ada transisi ya dari pembayaran tunai ke non-tunai. Silahkan Ya, Pak Pradana jawabannya. Ini lebih ke arah pembayaran, metode pembayaran ya. Jadi kalau seharusnya kan sebenarnya dengan fasilitas yang biasa disediakan di aplikasi itu ya, kayak apa namanya, ada GoPay, kalau Grab itu pakai OVO kan ya. Itu kan sebenarnya udah ada ya. Cuma sekarang permasalahannya masyarakat itu agak males buat ngisi itu gitu loh. Sebenarnya kalau sekarang sudah dibilang non tunai, seharusnya sudah non tunai. Saya dulu juga menggunakan, saya pengguna online ya, saya pengguna online. Justru saya dulu malah pakai cash senengnya gitu. Tapi ternyata sekarang malah lebih menyenangkan kalau saya pakai non tunai. Apalagi pas kemarin habis kejadian COVID ya, COVID, terus udah gitu new normal, udah makin takut lagi pakai tunai gitu ya. Oh, betul. Kalau saya suka tanggung bayarnya, kalau misalnya 9.000 kita ngasih berapa tuh? Nah ya, akhirnya begitu ya Bu ya. Kalau 10.000 berarti kelebihan 1.000 ya Pak ya? Kelebihan 1.000, benar. Akhirnya berpikirnya begitu, lebih baik pas aja kan gitu Bu kalau pakai itu. Cuma sekarang permasalahannya orang itu malas buat ngisi gitu Bu ya. Betul. Padahal menurut saya itu udah solusi yang sangat bagus. Kemarin dengan adanya COVID, new normal, terus sudah gitu orang dipaksakan untuk ke situ gitu ya. Jadi dengan menggunakan metode non tunai. Nah, jadi yang tadi dibicarakan apakah masa depan sebenarnya lebih cepat sekarang untuk ditarik ke depan gitu loh. Tidak nanti untuk non tunai tapi bisa sekarang gitu. Atau pakai uang virtual atau yang pakai apa namanya Bitcoin atau apa, saya nggak tahu itu. Apakah nanti ada NVC gitu Pak. Kayak NVC segala macam. Itu kan HP juga sebenarnya bisa dijadikan alat pembayaran juga, Pak. Kalau HP-nya sudah NVC seperti Samsung ya, yang keluaran baru ini Note 20. Jadi kita tinggal pakai Samsung Pay aja, Pak. Jadi saldo rumahnya sudah ada gitu maksudnya.
Ya, itu bisa lah seperti itu. Jalan tol pun sekarang juga ada seperti itu, non tunai semua kan ya. Gunanya adalah untuk kalau tol itu kan gunanya untuk menghindari antrian yang panjang gitu kan. Juga dengan menggunakan seperti itu. Dan pembukuannya juga jelas. Ya, gimana? Lagi sekarang itu kalau nggak salah Pertamina itu katanya sudah nggak lagi pakai ini Pak, nggak pakai tunai lagi Pak. Karena sudah pakai kartu itu Pak, yang flash segala macam itu sudah menjadi uang pembayaran beli bensin. Oh gitu. Iya, itu saya lihat di artikel di CNN itu Pak. Sudah pakai non tunai juga kalau bayar bensin itu Pak. Iya. Kalau bayar kuliah sekarang masih tunai atau tidak, Bu? Menterinya udah baru, padahal jadi pakai diskon GoPay aja. Oke. Diskon GoPay sekarang. Yang saya bayangkan ini mungkin ya, era digital itu kan mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi. Tetapi pada akhirnya kita tidak bisa full sepenuhnya mengandalkan pembayaran dengan digital ya, karena saya baca bahwa di Jepang itu pernah mati lampu itu beberapa jam dan itu betul-betul kegiatan ekonomi itu lumpuh gitu. Lumpuh, iya. Karena memang mereka sangat tergantung pada pembayaran dengan digital. Jadi mungkin secara bijaksana kita harus beradaptasi, tetapi juga kita harus memiliki kemampuan pembayaran juga secara non digital mungkin begitu ya Pak ya. Iya. Buat beli kerupuk, buat beli minuman ringan mungkin harus pakai non digital, Rizky ya. Hanya untuk keamanan saja Bu, untuk keselamatan dari yang tidak diinginkan dari masyarakat itu aja Bu tujuan uang digital itu Bu sebenarnya. Iya. Jadi memang kemajuan teknologi itu harus diimbangi dengan apa yang disebut sebagai kearifan lokal ya Pak ya. Iya, betul Bu. Bijaksana dalam menyikapi perkembangan teknologi. Bagaimana Rizky? Sepertinya jawaban dari Pak Pradana sudah memenuhi. Mungkin sudah jelas Bu, itu sangat memuaskan sekali Bu. Terima kasih Pak Pradana. Sama-sama Bu. Ini ada pertanyaan yang terakhir dari Bang Nurdiansah. Ini untuk Pak Pradana juga Pak. Ya, gimana Bu? Izin bertanya. Adapun dari semua materi yang dipaparkan dalam seminar ini memang sangat dirasakan sekali baik dari segi masalah transportasi sampai dengan pelayanannya. Yang saya ingin tanyakan adalah kepada Bapak Pradana bagaimana solusi yang Bapak paparkan itu sangatlah realistis. Namun sebagai penerapannya apakah pemerintah akan mendengar solusi yang kita sarankan atau pemerintah hanya mementingkan kepentingannya sendiri? Wow, gimana ini Pak? Ya, jadi kalau kita bicara online Bu ya, online memang inovatif Bu ya. Transportasi online ini saya akui ini sangat inovatif. Tapi menurut saya kita jangan terlalu tergantung pada ini. Karena di dalam transportasi perkotaan untuk kota-kota besar terutama Bandung, Jakarta dan sebagainya, bahwa angkutan umum massal itu lebih penting gitu Bu. Angkutan umum yang berbasis massal. Kalau sekarang bayangkan saja, saya belum pernah, saya ingin sekali untuk meneliti ini. Berapa persen pertumbuhan kendaraan bermotor akibat boomingnya angkutan online? Gitu. Pemerintah ingin menekan jumlah kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi. Namun sekarang kondisinya adalah banyak orang yang berpikir saya ingin nge-Grab, saya ingin nge-Gojek, akhirnya ngapain? Leasing atau nyicil dengan DP yang kecil, akhirnya dia beli mobil akhirnya menumpuk. Saya belum tahu sekarang pertumbuhan kendaraannya seperti apa. Ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah dan transportasi untuk pertumbuhan kendaraan. Didorong masyarakat itu untuk bergerak, yaitu dengan menggunakan angkutan umum massal. Maka itu lebih baik pemerintah itu sekarang, yang sekarang ini jangka pendek saja. Tapi kalau misalnya gitu disiapkan untuk selanjutnya, yaitu adalah angkutan umum massal. Tidak bergantung lagi kepada angkutan-angkutan yang sifatnya adalah kendaraan-kendaraan kecil yang seperti sekarang. Seperti itu Bu, kalau menurut saya. Iya, betul memang yang kita rasakan juga memang kemacetan itu semakin meningkat ya Pak ya.
Iya, betul. Dan yang paling membahayakan itu sebetulnya emisi dari kendaraan bermotor. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Ya, memang kalau bicara transportasi nanti Pak Dana memang luar biasa, Bu Rofi ya. Apalagi enggak dulu, saya ingat kalau dulu zaman kita kuliah S2 di transport itu kita survei ke jalan ya, dan ya iya, survei jalan. Pokoknya fenomena ini menarik Bu ya. Nih ada di sini ada Kang Dadan. Beliau tuh tesisnya tentang ojek, yang sekarang fenomena jadi Gojek, Bu. Ada. Jadi sudah nerawang jauh dulu kan teman saya itu dulu. Tesisnya ada Kang Dadan. Itu langsung. Ada ini ada nih Kang Dadan ini. Dulu kita unpredict banget tuh Kang Dadan ini tesisnya tentang ojek. Gitu kan. Wah, ini terlalu sederhana gitu kan, transportasi ojek itu kan sederhana ya. Tapi ternyata Kang Dadan luar biasa. Nah ini nih ada muncul. Kang Dadan saya panggil ya tinggi. Kang Dadan kenapa bisa terinspirasi dulu tesisnya ojek, sekarang jadi fenomena Gojek, gimana nih? Iya. Dip. Dulu kita ketawain ya. Iya, kita ketawain. Saya kan busway. Ya, kurang keren gitu ini ya. Ojek, ini ojek. Tesisnya kurang keren ya gitu. Kan, saya airport, Bu. Saya airport. Dana ini apa dulu, Dan? Busway. Busway. Ada beberapa teman busway. Nah, ini Kang Dadan ini ojek. Kita ketawain. Tapi sekarang jadi fenomena luar biasa. Iya, itu kadang Dan bisa sharing sedikit. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, ya Alhamdulillah. Saya kebetulan adalah teman seangkatannya Kang Adip, Kang Dana dengan Mbak Juanita ada di sini yang baru beres S3-nya. Alhamdulillah, beliau baru beres S3-nya. Pada waktu itu ya fenomena yang saya lihat itu ada yang mangkal, kemudian ada juga yang bebas jalurnya Bu. Jadi ini kenapa setiap daerah itu punya ciri khas tersendiri. Tapi memang lebih menguntungkan sebetulnya pada waktu itu. Menguntungkan kalau memang bebas jalurnya. Kalau yang mangkal itu mau tidak mau dia ngantri. Sementara yang bebas jalur siapapun mau silakan tarik. Nah ini fenomena itu ternyata kejadiannya sekarang gitu. Saya juga terus terang terkaget-kaget. Wah kok jadi begini ya? Jadi sekarang itu zamannya kok jadi begini ya? Dan ya kadang-kadang saya juga masih pakai ojek online, masih sering juga masih pakai sebelum pandemi ini masih suka pakai Bu. Jadi kalau misalkan ya dulu ya alhamdulillah itu sih hanya kebetulan saja Kang Adip, Kang Dana. Jadi ya. Saya curiga tesisnya hasil penerawangan ini Kang Dadan ini. Enggak, yang lucunya gini Kang Adip. Jadi kan itu tesis tahun berapa ya Kang Dadan ya? 2006. 2006. Terus Undang-Undang 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa ojek bukan kendaraan umum. Betul. Berarti langsung tesisnya Kang Dadan dipecah, dimatahkan langsung. Iya, ada memang ya. Ya itu, mangga. Ya, luar biasa. Terima kasih. Mangga buat yang lain. Bu Ica, kalau kita tambah 2 pertanyaan, tidak apa-apa. Boleh, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu. Soalnya ini pertanyaan menarik ya, Pak. Bu ya. Untuk Pak Pradana dan Pak Adip, ya, ini ada pertanyaan yang menarik dari Nadia Rifda. Ya. Saya pernah masuk pada komunitas pencinta angkot, di bawah naungan Dishub Kabupaten Bandung. Ya. Angkot lovers ya ini mungkin. Angkot lovers. Saya Bu, angkot lovers, angkot Margahayu saya Bu. Sama kayak Bu Ica itu. Sebelumnya sempat ada perencanaan Kabupaten Bandung akan mewujudkan angkot online. Pertanyaannya, apakah memungkinkan angkot melakukan upgrading kualitas layanan menjadi transportasi online? Nah, ini gimana nih Pak Pradana? Hasil penerawangannya. Angkot ya Bu ya. Kalau angkot itu kan kapasitasnya hanya 14 ya. Jadi kalau misalnya 14 dibikin online mungkin secara lebih banyak bayar kuotanya daripada dapat pendapatannya gitu. Nah, ada satu terobosan yang menarik. Itu di Jambi, Bu. Di Jambi, terobosan. Itu mobil Elf. Elf itu berapa penumpang ya? Lebih panjang 17. Dari angkot, mobil Elf. 11 ya? Nah, 17 ya. Dipanjangin dikit belakangnya. Karoserinya dipanjangin dikit. Sehingga bisa memuat lebih dari itu gitu. Nah, itu berbasis apa? Berbasis aplikasi gitu. Jadi aplikasinya modelnya seperti ini. Angkotnya belum datang, kita nggak usah nunggu di halte. Kita tinggal klik aplikasinya, terus ditulis saya pakai baju ini, tunggunya di sini.
ada koordinatnya. Nanti si bisnya itu datang. Nah, artinya apa? Si penumpang itu akhirnya mau untuk naik kendaraan umum. Karena biasanya kalau orang nggak mau naik kendaraan umum karena apa? Males tunggu angkotnya atau di pinggir jalan, takut dicopet, takut apa lain sebagainya. Dia tunggu aja di tempat yang nyaman. Nanti setelah itu kelihatan di GPS-nya ya. Di GPS-nya itu kelihatan, ini si bisnya udah mau nyampe nih. Nah, kira-kira pas udah mau nyampe, calon penumpangnya itu akan ngedatengin. Ya, jadi sebenarnya tidak, kalau menurut saya mungkin saja angkot itu merubah menjadi online, tapi mungkin jenis modanya saja yang harus di-upgrade. Tidak bisa yang modanya seperti itu. Harus lebih nyaman intinya dan tidak desak-desakan. Intinya kalau naik angkot kan sebenarnya gini, kalau mau masuk aja udah kejeduk-jeduk kan gitu kan ya. Nggak enak gitu kan. Nah, kita bikin modanya yang lebih bagus, otomatis saya yakin pasti bisa seperti itu. Ya, mungkin dari saya itu, Bu. Mungkin namanya perlu diganti ya Pak ya, jangan angkot ya. Iya, jangan angkot. Karena angkotnya konotasinya ya seperti sekarang. Tapi gini, dan sebetulnya nggak usah jauh-jauh ke Jambi ya. Garut itu punya aplikasi online yang dikeluarkan sama organdanya Garut. Jadi gitu. Memang ya ini nggak tahu apakah berjalan apa tidak ya. Aplikasi ini namanya Aksi Garut ya, kepanjangan dari angkot beraplikasi. Ada itu, benar. Jadi katanya itu pemilik angkot ini terbantu soalnya bisa melihat angkotnya jalan atau tidak, gitu. Karena kan pakai supir kan, controlling satu. Itu bagi pengemudi, aplikasi itu bisa mengetahui posisi penumpang. Jadi pengemudi bisa lihat di depan itu ada berapa penumpang segala macam. Ya, selain itu juga bisa menjaga jarak dengan angkot terdekat. Kalau penumpang nanti tinggal pesan angkot di aplikasi, gitu ya, diarahkan ke angkot yang terdekat. Gitu. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama. Itu aplikasi ada di Garut. Cuman nggak tahu jalan apa tidaknya, nggak tahu gitu kan. Itu hanya berbasis aplikasi. Tapi balik lagi tadi, saya sepakat dengan Pak Dana ketika berarti kan ini lebih ke penggunaan aplikasi ya, bukan jasa transportasinya sebetulnya gitu ya. Jadi aplikasi. Tapi kembali lagi kalau jasa transportasinya kan tadi di bawah Organda dan fasilitasnya ya tadi ya, kalau yang namanya angkot ya pasti ya ala kadar kan, karena tidak sesuai dengan standarnya gitu. Yang harusnya sih angkotnya sekarang sudah harus upgrading ya, sepakat. Dulu masih ingat ya, kita lagi kuliah, nggak tahu siapa ya dosennya, saya lupa. Angkot itu memang harus upgrading ya, dulu itu siapa ya? Pak Idwan kalau nggak salah. Pak Idwan ya. Iya. Jadi angkot itu memang harus di-upgrading. Karena Pak Oviar juga cerita, di Bandung ini surganya angkot, Bu. Jadi keluar rumah udah ada angkot. Dan ini ternyata fenomena yang membuat macet itu katanya diantaranya angkot katanya gitu. Makanya sepakat kalau ada angkutan massal. Nggak tahu nih di Bandung harusnya angkutan massalnya harus kayak Brazil ya, pakai kereta gantung gitu. Harusnya begitu. Bener. Gitu sih Bu. Jadi memang ada. Kalau nggak tahu nih Bandung bisa menerapkan itu, nggak tahu ya. Tapi memang sekarang kan angkot udah mulai kosong ya kayaknya gitu. Kecuali angkot Margahayu aja sih. Dari dulu dulu waktu zaman saya kuliah, kita survei mana angkot yang punya supply sama demand-nya masih seimbang, bahkan cenderung demand-nya tinggi, supply-nya sedikit. Itu diantaranya Margahayu Ledeng. Iya, Ledeng. Iya, Margahayu Ledeng itu termasuk susah katanya gitu, nggak tahu sekarang. Betul Pak, kalau dulu emang ya dulu saya pengalaman kalau zaman SMP, SMA sampai kuliah, kalau pagi-pagi itu nunggu angkot susah luar biasa. Jadi kalau angkot datang satu kita kurbunin tuh. Tapi kalau kita pulang dari UPI jam 5 itu udah nggak ada angkot yang turun. Jadi kalau ada angkot yang terakhir turun kita kurbunin lagi. Sampai sekarang ya? Jadi kayak tadi ada supply and demand. Ternyata pengelola angkotnya, angkot Margahayu, mereka ngelihat fenomena itu. Oh ternyata kita harus nambah yang namanya jumlah angkot gitu. Setelah ditambah, masuklah ojek online. Sebelum ojek online ini kepemilikan motor kalau nggak salah. Motor kan makin banyak tuh, mulai berkurang, angkot sudah mulai banyak. Ditambah lagi dengan sekarang ojek online, katanya ya itu lagi masyarakat kurang mau naik angkot gitu. Jadi sebelum ojek online pun sebenarnya mereka juga udah turun nih Pak jumlah penumpangnya gitu. Iya. Mungkin cuma saya setia kali Pak sampai sekarang. Ya. Iya, sebetulnya ada masih banyak pertanyaan di kolom chat, tapi karena keterbatasan waktu kita akhiri saja sesi pertanyaan. Nah ini kita akan masuk ke sesi quiz. Ya, Bu Ica, ada berapa pertanyaan yang harus saya sampaikan? Mangga Ibu, mungkin bisa 2 pertanyaan ya? 2 pertanyaan, oke. Siap-siap ya mahasiswa untuk memanfaatkan raise hand ya, fasilitas raise hand di
Zoom-nya. Mohon bantuan Pak Ika. Pak Ika, halo? Ya, Bu. Ya, untuk membantu saya melihat siapa yang paling cepat ya. Ya, Bu. Itu raise hand. Oke. Siap ya. Pertanyaan yang pertama adalah, tadi kita sudah membahas tentang QFD, Quality Function Deployment. Nah, apa yang disebut dengan QFD? Silakan. Cari dulu ini, googling dulu ini. Baru raise hand. Oke, nggak ada. Apa yang disebut dengan QFD? Gali nggak boleh jawab ya. Nadia, angkatan 2018 ya. Silahkan Nadia. Nadia kurang terdengar suaranya. Ibu cuma tahu. Apa? Gimana? 3, 2, 1. Kayaknya jaringannya ya terganggu. Pak Ika, yang berikutnya. Apa yang disebut dengan QFD? Silakan. Masih belum terjawab. Rizky Arifin. Tadi udah ada di sesi pertanyaan ya, Bu Ica ya? Ya, udah. Ya, kasih kesempatan yang lain. Silakan. Pertanyaan yang sama, raise hand. Ya, soalnya hadiahnya ini menarik ya Bu Rofi. Ini bisa membantu mahasiswa belajar online. Aduh, apa tuh? Silakan, siapa Pak Ika? Belum ada, Bu. Belum ada, tahu? Nadia. Yang lainnya coba. 1, 2, 3, silakan. Mau coba jawab, tapi nggak bisa raise hand. Ya, nggak apa-apa. Siapa Devika? Nah, ya, silakan Devika. Tahun 2019, setangkap saya tadi itu, QFD itu intinya tentang metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk mencapai spesifikasi. Oke, 70%. Jadi kalau nilai kelulusanmu berapa, Pak Adip? Ya lumayan lah, B+. Lulus tapi. Oke, silahkan untuk Devika. Nanti dapat. Kelihatan nggak googlingnya kelihatan ini. Jawabannya natural. Door prize dari Bu Ica. Jadi sebetulnya QFD itu adalah metode peningkatan kualitas berbasis kepada kebutuhan dan keinginan konsumen yang kemudian nanti diterjemahkan dalam bentuk strategi perusahaan untuk mendesain produk maupun untuk manajemen kualitas atau pengembangan produk yang baru. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua. Dari materi Pak Pradana, kita melihat bahwa ada 4 stakeholder transportasi berbasis aplikasi. Apa saja? Sebutkan. 4 stakeholder. Saya boleh, Bu Rofi? Nggak boleh, Bu Ica. Kalau tadi memperhatikan ya, sangat jelas ada gambarnya. Ini ada Bu Risa Willianti. Risa Wulianti, silakan. 4 ya, Bu ya? Ya, apa aja, Risa? Operator, user, regulator, sama aplikator. 100 ya untuk Risa. Tanya dulu Pak Dana, benar nggak? Takut salah, Bu. Ya, benar. Saya main benar aja ya. Tadinya saya mau jawab, cuman saya yang bikin soal, jadi tekaci ya. Oke. Sudah 2 pertanyaan, jadi tadi ada Devika, kemudian juga ada Risa, kemudian untuk pertanyaan ada Fikri, Rizky, Bang, kemudian juga ada Nadia. Ya. Demikianlah sesi webinar hari ini. Sebagai penutup, saya akan membacakan 2 kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Yang pertama adalah QFD merupakan metode peningkatan manajemen kualitas berbasis pada kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua adalah untuk menjamin kualitas pelayanan moda transportasi berbasis aplikasi, perlu keterlibatan dari operator, regulator, dan aplikator, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai user. Di antaranya adalah
Pertama, perlu kontrol dari pihak regulator mengenai pembatasan jumlah armada, standar dan kelayakan, serta kenyamanan untuk penumpang. Yang kedua adalah kontrol dari aplikator kepada operator mengenai standar new normal yang saat ini harus menjadi sesuatu yang wajib diterapkan. Yang ketiga adalah tentu saja pelaksanaan peraturan Kementerian Perhubungan tentang penyelenggaraan kendaraan sewa. Jadi itu semua yang akan menjadi rujukan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ya. Terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan informasi, sharing pengetahuan, experience, ya, kemudian juga hasil-hasil penelitian. Semoga bisa memberikan manfaat kepada para mahasiswa, kemudian juga peserta webinar lainnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dan atur nuhun Ya, Kang Dadan. sama-sama. Bu, sesi foto dulu, Bu. Ya, Oh iya boleh. dulu ya, Ya. semuanya, teman-teman. Videonya Nyalakan videonya. Nah, ya. Foto Sukses bersama Pak dulu. Adip, Pak Dana, sukses ya. Ya, Pak Pradana. Kang Dadan, Maaf ya, soal Kang latar Dadan, belakangnya. makasih. Yuk, dinyalakan videonya biar kita foto bersama. Siapa yang nge-remote? Pak Ika? Ya. Siap, sok. Safira belum dinyalakan videonya. Tesi, Siti. Sok. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, layar Yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Maaf ya soal latar belakangnya ya Bu, Pak. Apa, Rizky? Saya karena nggak ada wifi. Habis kan tadi bertanya Rizky ya, nanti bakal ada kuota Rizky. Jadi bisa dipakai buat Amin Bu, amin. Atur nuhun semua Kang Dadan, tadi ada Bu Juanita, ada tadi teman-teman saya ini semua banyak ada yang ya, Pak? nonton. Ada ini dokter transportasi ada Bu Juanita, nah, artinya ada. Pak Dana juga nih, calon dokter transportasi ini. Hatur nuhun Pak Dana, hatur nuhun Ya, semua. sama-sama. Teman-teman Makasih. UPI, makasih. Bu Rofi hatur nuhun, Bu Ica hatur nuhun. Saya ditutup dulu. Ya, mangga. Ya, mangga. Alhamdulillah ya telah selesai acara hari ini. Menarik sekali mengenai materi hari ini. Justru saya pun mendapatkan wawasan mengenai transportasi atau mungkin dunia transportasi. Saya harap mahasiswa pun mendapatkan hal yang sama. Mungkin kita sekian dulu hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya, baik itu secara virtual ataupun mungkin secara offline. Karena kita udah kangen kayaknya ketemu secara offline gitu ya. Mangga. Ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman yang tadi mendapatkan door prize dan yang menjadi penanya akan saya hubungi mungkin ya, atau mungkin nanti kalian bisa hubungi saya gitu ya. Ya, baik. Baik, Bu. Kasih pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih semua. Bu Anissa. Mohon ya. Sami-sami Yuk, Bu. kalian bisa live. Baik Bu. Pak Ika? Ya Bu. Udah selesai ya Kang? Nuhun pisan ya Kang? Ya, sami-sami Bu. Sip, nuhun pisan. Nanti paling nama siswanta biar saja lah yang hubungi lah ya. Sip, enggak Kang bisa di end aja. Kayaknya udah pada live semuanya. Siap. Jadi teman-teman juga bisa live ya. Siap-siap Bu. Oke ya, yuk. Mangga semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.